Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya dan kesempatan pada kali ini saya akan memberikan pengalaman tentang mengerjakan resume pada modul kisah-kisah teladan. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya membuat video ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi ini hanya sekedar pengalaman saya pribadi dan untuk belajar saya pribadi, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Setelah kita masuk ke space, kita lihat di modul. Nah, ini modul kita akan membahas tentang kisah-kisah teladan. Nah, ini modul kisah-kisah teladan, kita buka modul. Nah, di sini kita masuk ke tugas resume. Nah, ini ada tugas resume. Ada KB1, KB2, KB3 dan KB4 dan alhamdulillah ini nilainya sangat memuaskan bagi saya pribadi dan alhamdulillah harus kita syukuri. Langsung saja, selanjutnya saya akan memaparkan resume yang kami buat untuk gambaran bagi Bapak Ibu dalam pembuatan resume. KB1 lebih dahulu. Nah, ini kisah-kisah teladan kita buka dari KB1. Nah, ini judul modul kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam dan umatnya. KB1 poin A yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dalam Al-Qur'an. Nah, nanti dijabarkan di sini ada ayat, ada surat apa saja dan ayat berapa. Terus poin B yaitu biografi Nabi Sulaiman. Yang satu, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Shad ayat 30. Terus nomor 2, Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang disucikan sejarah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 3, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 4, Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Selanjutnya poin C berisi tentang mukjizat atau kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bawahnya tulis nomor 1, menundukkan angin kencang. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 81. Yang nomor 2, memahami bahasa hewan. Yang ketiga, memiliki tentara dari golongan jin dan umatnya yang berilmu tinggi. Terus yang poin D, hikmah dan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Yang pertama, berdialog dengan rakyat kecil. Rakyat kecilnya itu contohnya ada semut dan burung hudhud yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16, 18, dan 19. Nomor 2, pandai bersyukur atas nikmat Allah SWT. Nomor 3, pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya. Nah, selanjutnya di sini ada poin 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Pengalaman saya pribadi mengisinya seperti ini Bapak Ibu. Monggo ini untuk acuan ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih berpengalaman, lebih berkompeten ya. Monggo ini hanya untuk pengalaman. Nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Ini ada 2 sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke
resum KB2. Nah ini seperti apa, kita buka. Nah judulnya Kisah Keteladanan Ashabul Kahfi KB2. Yang pertama atau poin A, kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Kita sebutkan ayat Al-Quran, surat apa, ayatnya berapa. Terus poin B, biografi Ashabul Kahfi. Ya, ini secara garis besarnya saja, singkat. Terus poin C, Ashabul Kahfi dan Raja Dicyanus. Nah, ini Ashabul Kahfi itu hidup pada zamannya Raja Dicyanus, ya. Raja yang berhati batu. Nah, di sini tulis poin-poinnya saja, Bapak Ibu, sesuai yang ada di modul. Terus poin D yaitu kisah Ashabul Kahfi dalam tafsir Al-Misbah. Nah, ini poinnya seperti ini, pengarang tafsir Al-Mutaqab. Terus ada dua masa yang mereka anggap penting. Nah, ini. Terus poin E, hikmah dan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Ada hikmahnya, meyakini, beriman, bertawakal dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Terus nomor 2, daftar materi studi, bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Nah, ini ada 1. Terus nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Nah, ini ada seperti ini, ya. Lanjut ke resum KB3. Ya, kita lihat KB3 berjudul Kisah Keteladanan Nabi Yunus alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam. Yang poin A, kisah Nabi Yunus alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam dalam Al-Qur'an. Kita sebutkan di sini Al-Quran surat apa dan ayat keberapa. Sengaja saya tidak menulis ayat Al-Qurannya dan ayatnya. Ini nanti kan bisa dicari di modul atau tidak ada modul bisa dicari di Google, ya, atau di Al-Quran langsung. Poin B, biografi Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, nama lengkapnya siapa, keturunannya, lahirnya di mana. Terus ada tambahan-tambahan seperti di modul. Terus poin C, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini kisahnya ditulis dan jangan lupa ada keterangan sesuai dengan Al-Quran surat apa dan ayat keberapa. Ini poin D, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya tapi rajin bersedekah. Nah, sampai ke bawah. Terus yang poin E, hikmah dan keteladanan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, bersikap sabar dan tidak mudah putus asa. Ya, ini Nabi Yunus. Yang nomor 2, menyegerakan tobat dan meminta ampunan. Ini juga dari kisah Nabi Yunus. Yang nomor 3, bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ini kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Yang nomor 4, tetap istiqomah, taat kepada Allah. Ya, ini kisah Nabi Ayub. Nomor 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami. Nah, saya seperti ini. Nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Nah, ini. Lanjut, kita ke modul 4. Resum 4. Kita resum 4 berjudul
kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini poin A, definisi Khulafaur Rasyidin dan konsep khalifah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini terdapat definisinya atau pengertiannya. Selanjutnya ditulis pada dalam surat apa, ayat keberapa. Nah, terus poin B, kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 1, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terus ini ada berikut keteladanan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Teguh iman, suka berinfak dan memerdekakan budak, ilmu yang mendalam, dijamin masuk surga, setia menemani Rasulullah saat hijrah, paling dicintai oleh Rasulullah, pernah menjadi imam masjid untuk menggantikan Nabi, menjadi khalifah pertama yang dikehendaki Allah, Rasul dan umat Islam, cepat melakukan kebaikan. Poin C, kisah keteladanan Umar bin Khattab. Nah, sama yang pertama, biografi Umar bin Khattab. Beliau lahir tahun berapa? Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Kantama binti Hashim. Nama lengkapnya ini, terus diceritakan biografinya. Nomor yang kedua, keteladanan dan keutamaan Umar bin Khattab. Hidup sederhana, dijamin masuk surga, sahabat yang paling dicintai oleh Allah, oleh Nabi, kepemimpinannya diuji dan diridhoi oleh kaum muslimin, sahabat yang pendapatnya sering disepakati dan disetujui oleh Allah. Yang poin D, kisah keteladanan Utsman bin Affan. Nomor 1 sama biografinya ditulis, nama lengkapnya. Yang nomor 2, keteladanan atau keutamaan Utsman bin Affan, berakhlak mulia, dermawan atau suka memberi, dijamin masuk surga, meninggal dalam keadaan syahid, menggunakan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Poin E, kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Nomor 1 sama biografi Ali bin Abi Thalib. Nah, nomor 2, keteladanan dan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hanya poin-poinnya saja, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang nomor 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami dalam modul. Materi yang sulit dalam pembelajaran sejarah yang menceritakan dan seterusnya. Nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Nah, ada 3. Ini sudah sampai KB 4. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang tugas resum, di sini ada diskusi, terus ada tes formatif. Ya, ini ada tes formatif. Bisa dibuka apa tidak? Ya, bisa. Nah, ini hanya yang terlihat hanya KB 3 dan KB 4 dan alhamdulillah nilainya maksimal juga. Kita langsung saja ke pembahasan soal-soal yang ada di modul kisah-kisah teladan, ya. Nah, ini saya ambil dari referensi beberapa teman yang sudah mengerjakan, dan ini soalnya. Yang pertama ada pretest modul kisah-kisah teladan. Nomor 1, perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna al-ayah. Ayat Al-Quran di atas berkaitan dengan salah satu nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Sulaiman merupakan, jawabannya yaitu A, putra Nabi Dawud yang merupakan sebaik-baiknya hamba Allah yang sangat taat kepadanya. Terus nomor 2,
Kisah dan kepribadian Nabi Sulaiman banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163 yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman merupakan, jawabannya A, Nabi Allah yang memperoleh wahyu darinya. Nomor 3, dalam Al-Quran terdapat kisah sekelompok pemuda Ashabul Kahfi yang sangat melegenda sebagai satu cuplikan sejarah umat manusia dengan banyak hikmah. Hal itu berkaitan dengan kepribadian, kekuatan akidah, dan kemuliaan akhlaknya. Dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini yang berkaitan dengan eksistensi Ashabul Kahfi sebagai sekelompok pemuda yang berjuang menyelamatkan iman dan akidahnya adalah, jawabannya yaitu yang maaf Bapak Ibu, ini tidak begitu jelas ya. Ini jangan nama ala al-ardi al-ayah ini. Nanti Bapak Ibu bisa mencarinya sendiri di modul atau di resume tadi. Nomor 4, Ashabul Kahfi hidup pada zaman Raja Dicyanus yang sangat kejam. Pada saat itu, seluruh rakyatnya harus ikut tradisi rajanya menyembah berhala. Tapi, para pemuda Ashabul Kahfi tidak mau mengikuti tradisi syirik tersebut karena, jawabannya yaitu A, syirik bertentangan dengan hati nurani mereka yang mantap, mengakui bahwa yang mereka sembah ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nomor 5, Nabi Yunus merupakan salah seorang Nabi Allah yang diceritakan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan ibrah berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW, baik sebagai individu maupun orang yang mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini, ayat yang berkaitan dengan Nabi Yunus adalah, tadi kan ada itu kan, cuman di sini adalah ayatnya. Nah, ini jawabannya yang mana? Ya, nanti bisa dicari sendiri referensinya. Nomor 6 sama berhubungan dengan ayat Al-Quran. Nomor 6, Al-Quran banyak menceritakan kisah para nabi terdahulu untuk dijadikan ibrah oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kisah Nabi Ayub yang begitu mengharukan dan inspiratif dalam membangun karakter positif manusia. Dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini, ayat yang berkaitan dengan Nabi Ayub sebagai salah satu Rasul Allah karena mendapat wahyu langsung dari Allah ialah, jawabannya yang E, wa wahabna lahu Ishaq al-ayah. Nomor 7, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang khulafaur rasyidin yang kepribadian dan kehidupannya pantas dijadikan teladan. Berikut ini yang merupakan kumpulan karakter mulia Abu Bakar As-Siddiq ialah kuat iman, tekun beribadah, dan dermawan. Nomor 8, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dengan beberapa keunggulan akhlak yang dimilikinya. Ia juga merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Kecuali, ini berarti yang betul adalah yang A, memiliki kekuatan iman merupakan modal utama memiliki akhlak mulia. Yang benar, memiliki kekuatan iman merupakan modal utama dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan iman akan menjadikan seseorang bersikap dermawan dengan hartanya. Kekuatan iman dan akhlak mulia akan menjadikan seseorang yang menggenggam kekuasaannya tetap ramah dan bertutur kata lembut. Yang kecuali yaitu memiliki kekayaan merupakan di antara sarana utama meraih kekuasaan. Ini sangat jelas ya. Ini hanya kekayaan
untuk meraih kekuasaan. Hanya 8 soal. Selanjutnya kita bahas tes formatif modul kisah-kisah teladan di KB1. Nomor 1. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Sulaiman alaihissalam. Ada Al-Baqarah ayat 102, ada An-Nisa ayat 163, ada Al-Anbiya ayat 80, ada Al-An'am ayat 84. Yang kecuali yaitu Al-Quran surat Saba ayat 34. Nomor 2. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang Nabi Sulaiman. Jawaban A, B, dan C benar. Nah ini berarti semuanya jawabannya benar. Coba. Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam, ya betul. Nomor 2, Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin kerajaan, ya, atau seorang raja ya tadi ya. Yang C, Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan binatang, ya betul. Berarti jawabannya dari A, B, dan C benar. Nomor 4, kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berkomunikasi dengan jin dijelaskan dalam jawabannya yang A, Al-Quran surat Saba ayat 12. Nomor 4, yang bukan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ada kata-kata yang bukan, ya. Yang bukan. A, menundukkan angin kencang, betul ini. Yang C, mempunyai bala tentara jin, ya betul. Yang D, memahami bahasa binatang, betul. A, C, D benar. Padahal iya betul ini. Memang betul, tapi pertanyaannya yang bukan. Jadi jawabannya mengembangbiakan binatang. Nomor 5, berikut ini adalah hikmah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jawabannya yang B, selalu bersyukur atas semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut ke tes formatif modul kisah-kisah teladan KB2. Nomor 1, kisah Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran ayat. Nah ini jawabannya yaitu surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Nomor 2, berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang kisah Ashabul Kahfi. Jawaban A dan C benar. Coba. A, kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda beriman yang melarikan diri untuk menyelamatkan keimanan mereka dari penguasa yang zalim. Ya betul. Terus yang B coba kita. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang beriman dan selalu menjaga diri dari godaan oleh syahwat. Nah ini bukan oleh syahwat ya. Yang C, kisah Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Nah, di sini sudah ada. Ya, jawabannya yaitu yang D, A dan C benar. Nomor 3, daftar nama berikut ini adalah nama-nama pemuda Ashabul Kahfi. Nah, kecuali. Nah, ini ada Martinus sudah betul. Kastunus juga betul. Yang kecuali itu ini Bairunu, Yadbunus, dan Matius ya. Martius sebenarnya di sini ada ini. Tapi Matius ini pengecoh. Nomor 4, Raja Dicyamus memerintahkan untuk menangkap pemuda Ashabul Kahfi karena jawabannya E, seseorang menghasut raja bahwa pemuda Ashabul Kahfi licik dan dikhawatirkan memberontak. Nomor 5, berikut ini adalah gua-gua yang diidentifikasi atau diduga sebagai gua tempat bersembunyi Ashabul Kahfi. Jawabannya ada A, Gua Al-Batra di Palestina,
Ada yang B, gua di Ephesus, Turki. Yang C, gua di Kosium, Damaskus. Gua Rojib di Yordania. Jawabannya itu semua jawaban benar. Lanjut. Tes formatif modul kisah-kisah teladan di KB 3. Nomor 1. Berikut ini adalah surat atau ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jawabannya yaitu E. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 48-50. Nomor 2. Kisah Nabi Ayub diceritakan dalam surat dan ayat Al-Quran berikut ini. Ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 163, Al-Quran surat Al-An'am ayat 84, ada Al-Quran surat Al-An'am ayat ini 84 lagi. Terus ada Al-Quran surat Shad ayat 41-44. Kecuali di sini ada kata-kata kecuali Al-Quran surat Al-An'am ayat 86. Nomor 3. Nabi Yunus mendapat gelar Shohib Al-Hud sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 139. As-Saffat ayat 139. Nomor 4. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nah ini kecuali. Nah ini jawabannya. Monggo Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri. Di referensinya ada. Nomor 5. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang populer di kalangan umat Islam adalah ketika beliau Nah, ini mohon maaf belum. Kita lanjut ke tes formatif modul kisah-kisah teladan di KB 4. Nomor 1. Pernyataan yang berkaitan dengan khalifah di bawah ini benar. Ya, yang A, setiap manusia merupakan khalifah di muka bumi. Ya, betul. Yang B, setiap khalifah mendapat amanah dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Betul ya, dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Yang C, dalam konteks politik, khalifah adalah orang yang diberi wewenang untuk mengelola suatu wilayah. Yang E, secara bahasa, khalifah bermakna pengganti. Di sini ada kata-kata kecuali. Jawabannya yang D. Khalifah adalah kejayaan Islam yang tidak mungkin terulang lagi. Nomor 2. Berikut ini adalah tokoh yang termasuk Khalifaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Kecuali yaitu B. Umar bin Abdul Aziz. Nomor 3. Contoh keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah jawabannya A, B, dan C benar. A, sangat dermawan dan rela mengorbankan hartanya demi kejayaan Islam. Yang B, sangat bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan umat. Ya. Yang C, selalu tenang dalam menghadapi kesukaran. Tuh. Nomor 4. Perjuangan Umar bin Khattab setelah masuk Islam adalah jawaban A, B, dan D benar. Coba
A. Mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy. Yang B. Mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang C. Menemani Rasulullah di Gua Hira. Oh, ini bukan ya. Yang D. Mendatangi tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Jawabannya A, B, dan D benar. Lanjut, nomor 5. Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki sifat-sifat berikut ini. Sangat tawadu, betul. Sangat pandai, sangat luas ilmunya, sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Kecuali itu yang A, sangat arogan. Nah, selanjutnya setelah tes formatif KB, kita ke tes akhir modul. Nah, alhamdulillah tes akhir modul mendapatkan nilai yang sama, sangat memuaskan. Kita coba lihat soalnya bagaimana. Ini dari teman. Nanti tes akhir modul tentang apa tadi? Kisah-kisah teladan. Ya, nih ada kisah-kisah teladan. Tes akhir modul kisah-kisah teladan. Nah, ini mohon maaf kalau yang bertuliskan Arab ini tidak jelas. Nomor 1, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman ialah dapat menundukkan angin. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu adalah, nah ini ada di modul ya tadi ya. Jawabannya yang E. Ya, ini. Nomor 2. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Wa wasiru Sulaiman al-ayah. Ayat Al-Quran di atas merupakan memberikan penjelasan bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah, jawabannya yang B, mengerti bahasa binatang yang merupakan anugerah besar dari Allah. Nomor 3, salah satu mukjizat. Nomor 3, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman ialah memiliki tentara dari kalangan bangsa jin. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut ialah Al-Quran surat Saba ayat 12. Nomor 4, perhatikan beberapa kondisi positif atau bahagia yang akan dialami manusia karena ikhtiar positif yang dilakukannya. Nah, ini ada beberapa poin, ada 6 poin. Dari beberapa pernyataan di atas, dengan berusaha meneladani Ashabul Kahfi dalam menjaga iman dan akhlak, maka terdapat 3 keuntungan besar yang akan dialami manusia, yaitu nomor 1, tidak. Nomor 2, memiliki harta kekayaan yang melimpah, tidak. Nomor 3, memiliki kebahagiaan lahir dan batin, ya ini nomor 3. Oh, ini hanya satu tok ini ya, yang ada nomor 3-nya ini. Nomor 4, dicintai Allah dan sesama manusia, betul. Nomor 5, memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Ini sangat terhormat. Nomor 6, memperoleh kekuatan iman dan kemuliaan amal. Ya, jawabannya 3, 4, dan 6. Lanjut, nomor ke-5. Mempertahankan keyakinan dan
mengaktualisasikannya dalam kehidupan merupakan cara terbaik dalam meneladani kisah Ashabul Kahfi. Hal tersebut akan membuahkan beberapa hikmah berikut. Coba yang A, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Yang B, menjadikan kita orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang C, menjadikan hati kita selalu bersih dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang E, menjadikan kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata-kata kecuali. Jawabannya yang D, menjadikan kita disegani manusia dan mudah memperoleh kedudukan terhormat. Nomor 6. Keberadaan kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran akan memberi pengaruh besar bagi orang yang mampu mempelajari dan mengambil ibrah darinya. Rasa khasyatullah merupakan di antara hikmah besar yang ditunjukkan oleh perilaku berikut. Jawabannya yang D, semakin tekun beribadah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah membutuhkan kesiapan dan kemampuan tertentu. Hal itu karena manusia yang dihadapi para dai memiliki beragam karakter, termasuk karakter keras dan menentang. Kisah Nabi Yunus memberikan hikmah kepada kita bahwa ketika berdakwah kita harus yang B, memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nomor 8. Ketika Nabi Yunus menerima keputusan untuk dilemparkan ke lautan dan akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan besar, ia menjalani hal itu dengan jiwa besar dan tetap banyak berdoa kepada Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut ialah jawabannya yang D. Kita harus jujur dengan perbuatan kita dan menerima resikonya dengan hati lapang. Nomor 9. Kita harus menghindari resiko yang akan timbul dari perbuatan kita. Nabi Ayub mendapat ujian berupa sakit parah dan kehilangan harta bendanya. Pada saat demikian, ia tetap ingat kepada Allah dan mengadukan keadaan tersebut kepadanya, disertai keyakinan bahwa Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikut ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Sini ada kata-kata kecuali. Ya, coba kita cek satu persatu jawabannya. Yang A, keikhlasan hati dalam berdoa dan keyakinan akan kasih sayang Allah merupakan salah satu sebab hilangnya penderitaan yang dialami manusia. Yang B, keikhlasan dan berdoa dan keyakinan akan kasih sayang Allah merupakan salah satu sebab bergantinya penderitaan dengan kebahagiaan. Yang C, keikhlasan hati dalam berdoa dan keyakinan akan kasih sayang Allah merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah. Yang D, keikhlasan hati dalam berdoa dan keyakinan akan kasih sayang Allah merupakan salah satu sebab diangkatnya penderitaan oleh Allah. Yang kecuali yaitu yang E, keikhlasan hati dalam berdoa dan keyakinan akan kasih sayang Allah merupakan salah satu sebab malasnya manusia melakukan ikhtiar di jalan Allah. Nomor 10. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dengan julukannya Al-Faruq.
Ia patut diteladani oleh para penguasa saat ini. Hikmah dari meneladani hal ini akan melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan harmonis karena adanya jawabannya yaitu yang A, kepastian penegakan hukum. Nomor 11. Utsman bin Affan merupakan salah seorang khulafaur rasyidin yang walaupun banyak harta, tidak menjadikan hatinya terbelenggu dan cinta dunia. Ia memiliki sikap dermawan dan banyak mengorbankan hartanya di jalan Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang C. Kekuasaan dan harta harus menjadi sarana mengabdi dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya nomor 21. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku adalah kota atau gudang ilmu dan Ali adalah pintunya." Hal itu menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat yang Jawabannya yaitu A, memiliki ilmu yang luas. Ya, soal TAM atau tes akhir modul hanya ada 12. Sekali lagi ini adalah contoh-contoh, hanya contoh-contoh soal ya Bapak Ibu. Semoga pada PPG yang akan datang atau yang sedang Bapak Ibu laksanakan, soal-soal yang ini ada yang masuk. Kalaupun tidak, ini hanya sebagai pembelajaran atau untuk kisi-kisi Bapak Ibu ya. Jadi soalnya tidak jauh berbeda yang ada di modul Bapak Ibu. Nah, kita buka lagi. Nah, ini tes akhir modul kisah-kisah keteladanan. Nanti Bapak Ibu mengerjakan soal. Oh ya, ini sejumlah 12 item. Durasinya hanya 15 menit. Nah, di sini ada tugas resum, ada tugas diskusi. Coba kita buka diskusi. Nah, ini ada diskusinya, diskusi KB1, diskusi KB2, diskusi KB3, diskusi KB4. Terus di sini ada review soal pretest. Kita lihat. Nah, ini skor pretest 87,5, yaitu terdapat benar yaitu 7, salahnya 1 ya. Kita lihat review soal. Nah, di sini kita bisa buka Bapak Ibu. Nah, ya betul tadi ya. Ayat Al-Qur'an di atas berkaitan dengan salah satu nabi yang dikisahkan. Nah, ini wa wahabnal lidawud Sulaiman al-haya. Jawabannya yang ini, putra Nabi Dawud yang merupakan sebaik-baiknya hamba Allah yang sangat taat kepadanya. Terus ini nomor 2, kisah dan kepribadian Nabi Sulaiman banyak dijelaskan dalam Al-Quran.
Salah satunya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163 yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman merupakan Nabi Allah yang memperoleh wahyu darinya. Nomor 3, dalam Al-Quran terdapat kisah sekelompok pemuda Ashabul Kahfi yang sangat melegenda sebagai satu cuplikan sejarah umat manusia dengan banyak hikmah. Hal itu berkaitan dengan kepribadian, kekuatan akidah, dan kemuliaan akhlaknya. Dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini yang berkaitan dengan eksistensi Ashabul Kahfi sebagai kelompok pemuda yang berjuang menyelamatkan iman dan akidahnya, yaitu jawabannya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakusu alaika naba'hum bilhaq innahum al-ayah. Nomor 4, Ashabul Kahfi hidup pada masa Raja Dicyanus yang sangat kejam. Pada saat itu seluruh rakyatnya harus ikut tradisi rajanya menyembah berhala. Para pemuda Ashabul Kahfi tidak mau mengikuti tradisi syirik tersebut karena jawabannya ini, syirik bertentangan dengan hati nurani mereka yang mantap mengakui bahwa yang mereka sembah ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nomor 5, Nabi Yunus merupakan salah seorang Nabi Allah yang diceritakan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan ibrah berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW, baik sebagai individu maupun orang yang mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini, ayat yang berkaitan dengan Nabi Yunus adalah jawabannya yang ini, Bapak Ibu. Nomor 6, Al-Quran banyak menceritakan kisah para nabi terdahulu untuk dijadikan ibrah oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kisah Nabi Ayub yang begitu mengharukan dan inspiratif dalam membangun karakter positif manusia. Dari beberapa ayat Al-Quran di bawah ini yang berkaitan dengan Nabi Ayub sebagai salah satu rasul karena mendapat wahyu langsung dari Allah ialah, nah ini, bahwa jamnalahu ishaq, ini jawaban yang salah. Di sini ada tanda silangnya. Terus dikasih tahu jawaban yang benar yaitu yang ini. Membahasnya dari sini atau mungkin dari bawah ini? Ya, ini. Terus nomor 7, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang khulafaur rasyidin yang kepribadian dan kehidupannya pantas dijadikan teladan. Berikut ini yang merupakan kumpulan karakter mulia Abu Bakar As-Siddiq ialah kuat iman, tekun beribadah, dan dermawan. Nomor 8, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dengan beberapa keunggulan akhlak yang dimilikinya. Ia juga merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Kecuali di sini jawabannya, memiliki kekayaan merupakan di antara sarana untuk utama meraih kekuasaan. Nah, ini ada materi tambahan. Nah, ini enggak ada.
Terus misalkan kita mengerjakan tes formatif, kita mengalami mohon maaf nilainya rendah atau kurang, nanti ada materi tambahan di sini dan juga ada tugas remedial Bapak Ibu di sini. Nah, di sini ada tugasnya, suruh membuat apa atau meresum lagi atau mengerjakan soal lagi, di sini ada. Atau upload file juga bisa. Nah, alhamdulillah pada video sebelumnya saya sudah memberikan tentang modul teori belajar dan pembelajaran, terus ada modul evaluasi pembelajaran, terus bedah lagi modul pengembangan profesi guru, terus modul perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya pada video ini modul berkaitan dengan jurusan Bapak Ibu semuanya. Berhubung saya adalah jurusan akidah akhlak, jadi di sini ada modul kisah-kisah teladan, ada modul ilmu kalam, ada modul ilmu tasawuf, ada modul akidah dan rukun iman, terus ada modul akhlak Islam, ada modul sifat-sifat Allah. Ini Bapak Ibu, insya Allah pada video-video selanjutnya saya akan membahas tentang modul-modul yang lain. Ya, salah satunya adalah kalau sekarang sudah membahas tentang kisah-kisah teladan, insya Allah dalam video selanjutnya akan dibahas tentang modul ilmu kalam. Ya, di sini bisa dibaca tidak? Oh, ini sudah maaf, ini belum masuk jadwal, jadi tidak bisa dibuka. Ya, tapi insya Allah besok lain kali akan saya paparkan tentang resum yang ada di modul ilmu kalam, dan insya Allah juga akan ada tes formatifnya juga, dan ada tes akhir modul seperti itu. Dan insya Allah nanti dalam link deskripsi akan saya sampaikan resum. Nah, ini resum kisah-kisah teladan. Nah, ini KP3, KP4 sekaligus pretest akan saya satukan menjadi dalam bentuk RAR. Nah, di sini dalam bentuk RAR sudah ada. Terus saya upload ke Google Drive, Bapak Ibu. Kita buka drive kita. Nah, di sini ini drive saya. Saya langsung upload saja, Bapak Ibu. Nah, upload file. Tadi bukan di sini. Tadi di resum kisah-kisah teladan. Nah, ini. Nah, ini sedang upload. Nah, sudah jadi. Kita close saja. Kita cari di sini kisah-kisah teladan. Nah, ini kisah-kisah teladan. Nanti ini akan saya lampirkan di bagian deskripsi. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baik yang sedang mengikuti PPG tahun ini ataupun yang belum mengikuti, dan saya doakan semoga
secepatnya untuk terpanggil mengikuti PPG. Dan yang sudah mengikuti PPG, saya doakan semoga lancar sampai dengan UP, semoga kita semuanya lulus ya. Doakan saya pribadi juga belum melaksanakan UP. Saya minta doanya semoga dalam pengerjaan UKIN dan UP mendapatkan kelancaran, mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudahan sehingga saya pribadi bisa lulus PPG di tahun ini. Nah, begitu pula saya mendoakan kepada Bapak Ibu yang akan menjalani UP, semoga lulus 100%, lulus dengan syarat yang memuaskan, dan yang belum melaksanakan PPG, saya doakan semoga secepatnya terpanggil untuk melaksanakan PPG di tahun yang akan datang. Nah, ini kemarin saya sudah mengupload di deskripsi ya Bapak Ibu, teori belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru, perkembangan peserta didik. Ini sudah ada di video sebelumnya Bapak Ibu. Ya, apabila Bapak Ibu pengen melihat, ini ada di video-video saya sebelumnya. Dan untuk video kali ini saya akan hanya mengupload di deskripsi, link deskripsi yaitu kisah-kisah teladan yang berisi tadi apa saja Bapak Ibu? Ada resume KB1, KB2, dan KB3 serta KB4, dan ada contoh soal untuk mengerjakan tes formatif, bahkan bukan tes formatif tapi dari pretest. Ada pretest, terus ada tes formatif KB1, tes formatif KB2, tes formatif KB3, tes formatif KB4, dan diakhiri dengan tes akhir modul atau istilah kerennya yaitu TAM. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya mau log code terlebih dahulu. Nah, hari ini alhamdulillah sudah 17 menit. Kita log code. Ya, ini tampilan awal Bapak Ibu. Di menu ppg madrasah.siagapendis.com. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan melihat atau menyaksikan, mendengarkan video dari kami. Sekali lagi, kami membuat video ini semata-mata untuk diri saya pribadi, untuk belajar. Misalkan pada malam hari saya ingin belajar hanya mendengarkan lewat HP, bisa dinyalakan, tidak usah melihat layarnya, tidak masalah. Jadi tadi ada soalnya dibacakan, terus ada jawabannya dibacakan, itu membuat kita lebih gampang untuk mendengarkannya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Semoga berkah ilmunya, bermanfaat, barokah. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, monggo minta di subscribe dan like, atau mungkin silakan monggo bisa di share ke teman Bapak Ibu yang mungkin dalam bulan-bulan ke depan mengikuti PPG gelombang 2 atau gelombang 3 bahkan gelombang 4. Oke, semoga bermanfaat.
Dan sekali lagi saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian pemaparan tadi dari resum soal dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Sekali lagi saya tidak menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, hanya saja di tahun ini saya mengikuti PPG. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.